Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan pertama semester 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10. Materi pertama ini tentang menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Ya, definisi menuntut ilmu dalam Islam. Dalam agama Islam, menuntut ilmu wajib hukumnya. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut mengindikasikan bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Ya, sebab dengan menuntut ilmu seseorang memiliki pengetahuan tentang akidah, ibadah, dan hal-hal yang bersifat keduniaan. Apalagi jika ilmu-ilmu itu tentang persoalan duniawi tersebut dapat memperkuat iman dan menuntun manusia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pentingnya adalah menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim, berarti dia hukum wajibnya adalah wajib ain atau fardu ain. Ya. Kemudian dalil menuntut ilmu, ya kurang T1 ya. Yang pertama Quran surah Taubah ayat 122. Ya, di sini Allah menegaskan kepada kita, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi penekanan pertama dari surat Taubah ayat 122, perang itu hukumnya wajib. Ya, berperang dalam Islam itu pada zaman Rasulullah itu hukumnya wajib. Akan tetapi Rasul menekankan, berperang hukumnya adalah wajib dan menuntut ilmu juga adalah hukumnya wajib. Sehingga tidak wajib kepada semua orang muslim, orang Islam untuk pergi ke medan perang. Lebih baik kata Rasulullah, sebagian pergi berperang dan sebagian lagi menuntut ilmu dan mengajarkan kepada orang lain untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan agar bisa memberikan peringatan-peringatan dan ajaran-ajaran kepada sesama muslim yang lainnya. Jadi berperang adalah wajib dan menuntut ilmu adalah wajib. Sehingga kita diwajibkan untuk semua kaum muslimin pada zaman Rasulullah yang tidak mampu berperang, maka diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena pahalanya juga pun sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmu faridatan ala kulli muslim." Ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Ini jelas ya, seperti pengertian di awal tadi. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kedudukan orang yang menuntut ilmu. Umat Islam yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu selain diberikan kesuksesan oleh Allah, juga diberikan kedudukan yang mulia. Ya, kedudukan yang mulia tersebut antara lain, ya, yang pertama diberikan kemudahan masuk surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi orang yang menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terbebas dari kebinasaan. Ya, bahwa dalam beberapa riwayat dikatakan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang-orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan ilmu, maka Allah akan menjauhkan dia dari kebinasaan. Dan yang ketiga, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan poin yang terakhir adalah mengamalkan ilmu. Ilmu tidak hanya untuk dicari tetapi juga untuk diamalkan. Ilmu harus diwujudkan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar pengetahuan atau hanya sebatas teori. Islam mewajibkan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Seorang pencari ilmu yang pandai akan dianggap sebagai orang bodoh jika belum mengamalkan ilmunya.
Dan kemudian menyampaikan ilmu kepada sesama. Ilmu itu berbeda dengan kekayaan atau harta. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau terus dikeluarkan pun pasti akan ada habisnya. Berbeda dengan ilmu, ketika kita memberikan, mengajarkannya kepada orang lain, maka ilmu itu tidak akan pernah habis, justru ilmu itu akan bertambah. Hal inilah yang membuat Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu ketika Allah menyuruh dia memilih antara ilmu dan harta, maka Nabi Sulaiman alaihissalam lebih memilih ilmu ketimbang memilih harta. Ya. Sebagai penutup, bahwa orang yang memiliki ilmu wajib menyampaikannya kepada orang lain. Tidak ada ketentuan harus berapa banyak ilmu yang kita miliki baru disampaikan. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah. Ya, sampaikanlah apa yang ada dariku walaupun itu hanya satu ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun tempatnya, selama itu ilmu tersebut bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.